Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru Lista. Selamat pagi Pak Guru Kevin. Selamat pagi Bu Guru Angi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, itu semua karena berkat pertolongan dari Tuhan. Karena hari ini kita boleh bersama berkumpul untuk memuji Tuhan. Mari semua berdiri, kita menyanyi, memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Semua lipat tangannya, kita mulai ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Silakan duduk kembali. Ya anak-anak, siapa yang pernah pergi liburan? Ya? Oh, semuanya pernah pergi liburan. Kalau Pak Guru Kevin pernah pergi liburan? Pernah dong. Oh, pernah juga. Iya, ketika sedang pergi liburan, pernah tidak anak-anak mengalami satu kendala? Misalnya ban kendaraannya bocor. Tapi ketika kendala itu sudah bisa diatasi, bagaimana perasaannya? Iya, pasti merasakan hal yang sangat senang sekali dan pasti sukacita. Kalau Pak Guru Kevin bagaimana? Senang tidak? Senang. Iya, semua pasti senang ketika kita mengalami kendala dan kendala itu bisa diatasi. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan itu sangat baik di dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Saat ini kita akan bermazmur bersama dari Mazmur pasal 16 ayatnya yang kedua. Mazmur pasal 16 ayatnya yang kedua. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapa yang mau mendengarkan cerita firman Tuhan? Siapa? Saya. Pak Guru Kevin sudah siap? Siap dong. Siap, anak-anak sudah siap juga. Namun sebelum itu kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memimpin ibadah kami mulai dari awal hingga pada saat ini. Sekarang ya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu, berikan kami hati dan pikiran yang siap untuk mendengarkan. Juga Engkau memberkati Ibu Guru yang akan menceritakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah anak-anak, sebelumnya mari kita menyanyi, saya tahu, saya siap dan mendengarkan.
siap dan mendengarkan. Saya tahu saya siap dan mendengarkan. Saya tahu saya siap, saya siap, saya tahu saya siap dan mendengarkan. Shalom, selamat pagi anak-anak. Senang sekali Bu Guru Desi dapat menjumpai kalian walaupun hanya melalui ibadah online. Semuanya sudah siap mendengarkan cerita? Alkitabnya disiapkan juga ya. Semua duduk yang manis, kita akan dengarkan cerita. Anak-anak, siapa yang mau cita-citanya berhasil? Ya, di sana semuanya pasti mau cita-citanya itu berhasil. Kalau ingin cita-cita kita berhasil, kita pun harus berusaha, harus belajar dengan baik. Dan tak lupa kita harus berdoa supaya Tuhan menolong kita. Seperti Bapak Yosua. Bapak Yosua ini adalah orang yang dipilih Tuhan menggantikan Bapak Musa, memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Dalam perjalanan mereka, banyak tantangan yang harus mereka hadapi. Salah satunya, mereka harus melakukan peperangan. Setelah peperangannya melawan orang-orang Yeriko, Tuhan berkata kepada Bapak Yosua, siapkanlah pasukanmu dan tentaramu, berangkatlah menuju kota Ai. Mendengar perintah Tuhan, Bapak Yosua segera mempersiapkan semua pasukannya. Ia mengambil orang-orang yang gagah perkasa dari tengah-tengah orang Israel. Mereka pun membuat strategi supaya dapat mengalahkan musuh-musuh mereka. Mereka pun berangkat menuju kota Ai dan berkemah di dekat kota itu. Keesokan harinya, pagi-pagi, Raja negeri Ai melihat, wah, di sana ada banyak pasukan Israel. Ia pun mempersiapkan tentara dan pasukannya. Lalu ia keluar dari kota dan menyerbu orang-orang Israel. Perperangan juga pun terjadi. Tuhan berkata kepada Bapak Yosua, angkatlah lembing yang ada di tanganmu, arahkanlah ke kota Ai. Nah, pasukan Israel yang berada di belakang kota itu segera masuk ke dalam kota, lalu mereka membinasakan semua isi kota itu dan membakar habis. Peperangan itu dimenangkan oleh seluruh pasukan Israel. Lalu Bapak Yosua mendirikan mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan kurban persembahan. Ada lagi Raja Amori yang berada di sebelah barat Sungai Yordan. Mereka mengumpulkan sekutu-sekutunya untuk bergabung melawan tentara orang Israel. Namun di tengah-tengah mereka itu ada juga orang-orang Gibeon. Nah, mereka takut kepada Allah Israel karena mereka sudah melihat kekuatan pertolongan dari Allah mereka. Lalu mereka membuat penyamaran. Mereka menyamar dan menemui Bapak Yosua. Lalu mereka meminta untuk mengikat perjanjian dengan orang Israel. Bapak Yosua pun berjanji kepada mereka dan mereka pun tidak dibinasakan. Tapi orang-orang Amori tadi tetap untuk berperang melawan orang-orang Gibeon itu. Tetapi Tuhan Allah Israel memenangkan peperangan untuk orang Israel. Wah, anak-anak,
Luar biasa pertolongan Tuhan. Di tempat yang bersamaan pula ada Raja Yabin, raja negeri Hosar. Ia pun mengirim orangnya kepada raja-raja yang ada di sebelah utara, timur, dan barat. Mereka mau bersekutu bersama untuk melawan orang-orang Israel itu. Tapi Tuhan berkata kepada Bapak Yosua, "Jangan takut, jangan tawar hati. Aku akan menyerahkan mereka kepada kamu." Pasukan Israel pun tidak takut. Mereka maju berperang melawan sekutu-sekutu Raja Yabin. Akhirnya kemenangan pun dapat diraih oleh pasukan bangsa Israel. Bapak Yosua dan seluruh pasukannya pun dapat menguasai seluruh tanah Kanaan. Nah, anak-anak, bangsa Israel sudah menduduki tanah Kanaan. Mereka telah mengalahkan semua musuh-musuh mereka. Bapak Yosua berkata kepada orang bangsa Israel untuk tinggal diam di tanah Kanaan, dan Bapak Yosua membagi-bagikan tanah itu sesuai dengan perintah Tuhan kepada semua suku-suku yang ada di dalam bangsa Israel. Anak-anak, peperangan yang dilakukan Bapak Yosua dan seluruh orang Israel itu sangat panjang dan sangat lama. Mereka pasti lelah. Tapi kini peperangan sudah selesai. Ternyata Tuhan sudah mempersiapkan rencana yang indah buat umatnya, yaitu tempat tinggal. Nah, bangsa Israel sudah mempunyai tanah milik pusaka mereka. Wah, bangsa Israel hebat ya anak-anak. Tapi lebih hebat lagi Tuhan, karena Tuhanlah yang menolong bangsa Israel. Demikian juga dengan kita anak-anak. Kita sudah tinggal di rumah dan tanah kita masing-masing. Nah, kita pun harus bersyukur kepada Tuhan, karena semua itu adalah pemberian Tuhan buat kita. Kita pun harus menjaganya. Nah, demikian cerita kita anak-anak. Cerita kita terambil dari kitab Yosua pasal 8 sampai pasal 13. Sekarang semuanya silahkan mengambil Alkitabnya masing-masing. Kita akan membaca dari kitab Yosua pasal 10 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan, lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan yang tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu.
baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekarang kita akan memberikan ungkapan syukur kita pada hari ini. Semua sediakan persembahannya. Seperti biasa, persembahannya dimasukkan ke dalam amplop yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Guru di tempat kebaktian masing-masing. Nah, persembahan kita pada hari ini dari Mazmur 138 ayat 2. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Amin. Kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, anak-anak, mari kita akan naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong kami sehingga kami senantiasa percaya dan bersyukur atas pemberian-Mu. Sebagaimana Tuhan memberi keberhasilan kepada bangsa Israel, kami pun ingin cita-cita kami berhasil. Kami mohon Tuhan Yesus menolong kami. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami. Berkati kiranya agar dapat dipergunakan dengan baik di lingkungan sekolah minggu kami. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak sekolah minggu yang saat ini tengah beribadah di rumah mereka masing-masing. Berkati mereka dalam pendidikan mereka, berkati mereka dalam kesehariannya, dan jadikan mereka anak-anak yang patut dan takut akan Tuhan, taat kepada orang tua. Kami juga berdoa bagi orang-orang tua, Tuhan berkati mereka dalam segala usaha, pekerjaan, tugas dan tanggung jawab mereka. Kiranya mereka pun boleh mendidik anak-anaknya dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi guru-guru sekolah minggu Jemaat Amalan Rea. Kiranya Tuhan tetap memberkati kehidupan mereka masing-masing. Segala usaha pekerjaan, tugas dan tanggung jawab mereka, kiranya Tuhan tetap melindungi dan memberkati. Sehingga mereka pun tetap setia mengangkat tugas tanggung jawab mereka dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian juga ya Bapa, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkati kiranya pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok desa. Terutama ya Tuhan, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Berikan kiranya kami kemampuan, kesehatan dan kekuatan. Sehingga
kami pun semua terhindar daripada wabah virus corona ini. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sebagaimana Tuhan mengajarkan kami doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, ayo semuanya berdiri. Kita menyanyi, Tuhan Kau Gembala Kami. Anak-anak, ingatlah selalu firman Tuhan, Mazmur 16 ayat 2, Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya, amin. Ya anak-anak, demikianlah ibadah kita hari ini. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.